Terima kasih kepada insan pers. Perlu kami sampaikan terkait hal keputusan Bupati Samosir nomor 233 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian secara hormat atas tidak permintaan daripada ASN atau terhadap jadi tadi, yang mana ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dalam keputusan Bupati Samosir, yang mana tuduhan yang 11 poin itu tidak menerapkan dasar hukum sebagaimana mestinya yang diatur dalam PP 99 tahun 2021, PP 94 tahun 2021, kemudian RKPP tahun 1000 RKPP nomor 94 tahun 2021. Nah, hal yang pertama kami tanggapi adalah mengenai hukuman penjatuhan hukuman disiplin berat, yang mana dalam sangkaan yang dilakukan tim penegak hukum, tim penegak disiplin, bahwa perintah ini disangkakan dalam huruf pasal 11 Perda PP nomor 9 tahun 2021 huruf F, yang mana bisa saya bacakan ya. Sangkaan itu di dalam huruf F, bahwa huruf F menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku, ucapan dan tindakan setiap orang, baik di dalam maupun di luar, apabila pelanggaran berdampak negatif kepada negara. Nah, pasal yang disangkakan ini berkaitan dengan tuduhan yang 11 poin itu tidak memenuhi unsur sebenarnya, yang mana di dalam pasal 11 itu poin-poin yang dituduhkan terhadap klien kami tidak berdampak terhadap negatif kepada negara. Salah satunya perlu kami bacakan beberapa poin. Yang pertama yang dituduhkan terhadap klien kami, memerintahkan beberapa pegawai puskesmas harian di Kecamatan Harin untuk mengambil dan memindahkan barang-barang inventaris puskesmas harian dan seterusnya. Nah, poin-poin inilah yang menjadi tidak sesuai dengan perda yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dengan pasal 11 huruf P Perda nomor 9 tahun 2001 yang disangkakan terhadap klien kami, yang mana tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik klien kami, dan termasuk juga bahwa mengandung unsur pidana dalam poin yang ke-11 itu, poin yang 11 itu bisa menempatkan keterangan palsu seolah tuduhan itu benar terhadap klien kami. Kemudian mengenai tata cara pemanggilan. Nah, pada saat klien kami dilakukan pemanggilan berdasarkan prosedur PP 9 tahun 2021 pasal 26, pasal 27, pasal 28, sebelum dijatuhi hukuman disiplin kepada klien kami, ini atasan langsung harusnya memanggil dan memeriksa siapa atasan langsung itu, termasuklah kepala puskesmas dan kemudian kepala dinas kesehatan. Tapi faktanya klien kami tidak ada dipanggil, kemudian langsung dipanggil oleh tim penegak disiplin. Tim penegak disiplin inilah langsung mengamputasi peraturan-peraturan yang terdapat dalam PP 94 tahun 2021 di pasal 26, di pasal 27 dan di pasal di 28. Kira-kira begitu tanggapan kami terkait hal pedoman penjatuhan disiplin berat terhadap klien kami. Jadi artinya yang 11 poin yang dikenakan kepada klien itu tidak benar. Tidak benar dan mengada-ngada. Kabarnya, dan kita juga sudah melakukan konfirmasi ke pihak Polres Samosir, itu di pidana umum, bahwasanya kepala puskesmas ataupun bahwasanya puskesmas harian melakukan atau
mencoba melakukan membuat laporan polisi terkait aset yang hilang dan diduga itu dilakukan oleh klien Bapak. Kemudian oleh pihak Polres Samosir membantah bahwasanya Polres Samosir belum pernah ada menangani laporan hal itu. Memang pihak Polres mengatakan mereka tidak membawa barang bukti pendukung sebagai bentuk laporan polisi untuk ditindaklanjuti. Nah, melihat hal itu seperti apa sikap dari Dr. Bilmar ini? Ya, terkait laporan hilang, saya kira yang namanya barang hilang kan harus dilaporkan ya. Itu yang kita ketahui. Nah, kemudian tuduhan-tuduhan yang disampaikan terhadap klien kami itu berdasarkan fakta dan bukti. Siapa yang mendalilkan harus mampu membuktikan. Dalam poin yang pertama, sehubungan dengan laporan hilang apa segala macam yang Bapak sampaikan itu tadi, klien kami dituduhkan memerintahkan beberapa pegawai puskesmas harian di Kecamatan Harian untuk mengambil dan memindahkan barang-barang inventaris puskesmas harian. Jadi klien saya ini membantah, saya baca bisa ya, mohon izin ya, bahwa klien kami menegaskan barang-barang yang dipindahkan bukan barang inventaris puskesmas harian, melainkan barang miliknya klien kami yang dibeli secara pribadi untuk keperluan puskesmas harian. Dan beberapa pegawai antara lain, tidak perlu saya sebutkan, meminta izin untuk mengambil dan menggunakan barang-barang itu untuk keperluannya. Barang-barang yang dipindahkan dan barang-barang yang diambil itu adalah barang yang dibeli oleh klien kami, sehingga dengan tuduhan yang disampaikan oleh rekan pers tadi itu adalah tuduhan tidak benar. Justru klien kita ini punya kebijakan, seorang dokter, dia mengupayakan bagaimana untuk kebutuhan inventaris puskesmas itu dia beli dengan uangnya sendiri. Bagaimana mungkin dia dituduh untuk memindahkan barang, menghilangkan barang atau segala macam. Tapi kalau misalnya itu bisa dibuktikan silahkan. Tapi kalau misalnya tim penegak disiplin tidak membuktikan ini secara akta, itu kami akan melaporkan ini dengan terpisah nantinya, karena sudah menempatkan keterangan palsu atau melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami seorang dokter. Gitu. Ini seperti apa nih yang dijelaskan oleh klien Bapak terkait tanda tangan palsu? Di dalam poin 11 memang tidak ada disebutkan tanda tangan palsu di sini dituduhkan terhadap klien kami. Tapi menanggapi dengan hal yang disampaikan rekan PS bahwa justru klien kami Dr. Bilmar ini sebagai korban sebenarnya. Ada oknum melakukan mencoba untuk melakukan penandatangan palsu oleh Dr. Bilmar itu kebutuhan salah satu dokumen atau apalah ya, saya kurang tahu apa tadi, tapi sejauh ini hasil daripada komunikasi kita dengan Dr. Bilmar, kasus itu sudah dilakukan di Polda. Dalam waktu dekat akan naik ke penyidikan. Begitu terkait hal pemalsuan tanda tangan. Ini justru klien kita yang menjadi korban dipalsukan tanda tangannya. Begitu. Dalam hal pemalsuan tanda tangannya Dr. Bilmar, apakah Dr. Bilmar sudah pernah mendapatkan SP2HP dari Polda? Terkait laporan itu sejauh ini koordinasi dari klien bahwa dalam waktu dekat ini akan naik sidik terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan klien kami. Terkait SP2HP saya belum kopi apakah dia menerima atau bagaimana, tapi sejauh ini yang kita dapat informasi ya bahwa laporan itu akan secepatnya naik sidik. Dengan pemberhentian dengan hormat yang diterima oleh klien Bapak, nah ini apa nih langkah atau upaya hukum yang akan dilakukan kepada hukum? Ya, terima kasih. Terkait upaya dan langkah kami sebagai kuasa hukum dari Dr. Bilmar berdasarkan Perda 99 tahun 2021 Junto PP 99 tahun 2021
itu diatur semua pedoman mulai pemecatan, kemudian mulai dari sampai upaya-upaya. Di dalam aturan tersebut kami sudah melakukan upaya administrasi namanya. Upaya administrasi ini ada dua langkahnya. Pertama, upaya administrasi keberatan, dan kita sudah melakukan upaya administrasi keberatan itu ditujukan kepada Bupati Samosir selaku pejabat pembina kepegawaian. Itu sudah saya sampaikan, jadi saya kirim ini buktinya. Kemudian di upaya selanjutnya dalam poin 2, upaya banding administrasi, dan upaya banding administrasi ini itu 14 hari juga, dan itu akan kita tujukan kepada BAPEK, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, itu di Jakarta, yaitu Badan Kepegawaian Negara. Jadi beberapa Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara ini beberapa ada ketua ya, ketua, anggota, Menpan RB, kemudian Mendagri, termasuklah salah satunya Kepala Badan Kepegawaian Pusat selaku Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Itu upaya kita. Nah, selanjutnya ketika nanti bahwa putusan itu tetap dikuatkan, kita akan mengajukan upaya hukum bahwa keputusan Bupati Samosir ini termasuk objek PT UN, yang mana syarat-syarat dari pemecatan hingga proses dari penegakannya tidak sesuai, bertentangan, bahwa Bupati Samosir telah melampaui wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 ya, Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan. Itu yang kita ketahui, bahwa sejauh ini yang kita ketahui Bupati Samosir, kita ketahui dia maju sebagai calon kepala daerah. Kita tahu ada larangan dan sanksinya. Jadi berapa lama nanti waktu upaya administrasi keberatan ini kepada Bupati, waktu Bupati untuk menjawabnya? Kita kan sudah mengajukan keberatan, itu diberikan waktu berdasarkan aturan 14 hari untuk menjawab setelah diterima yang putusan itu. Nah, kemudian dengan kita sudah masukkan itu keberatan itu, bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian akan menjawabnya itu selama kurang lebih 21 hari. Nah, jika bila mana Bupati tidak menjawab upaya administrasi keberatan ini, kemudian saudara selaku kuasa hukum Dr. Bilmar, upaya apa yang Anda lakukan? Berdasarkan aturan Perka, Bupati Samosir harus menjawab keberatan kita berdasarkan bukti-bukti yang mereka sampaikan nanti ke kita. Apabila Bupati Samosir tidak menjawab itu, saya kira, waduh, sangat malu sekali ya seorang bupati dia menjawab surat kita. Tembusan pun seharusnya harus dibalas, apalagi dengan tujuan langsung. Ya, saya kira kalau misalnya itu nggak dibalas, pemerintahan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya mereka nggak balas, ya kita tahu seperti apa kepemimpinan beliau ini nanti. Jadi tentunya untuk pemberhentian atau pemecatan itu tentunya mendapat teguran ya dengan sistem berjenjang. Nah, bagaimana dengan klien Bapak? Apakah mengalami yang seperti itu yang dijelaskan tadi atau bagaimana? Terkait teguran berjenjang yang disampaikan Bapak tadi, harusnya berdasarkan aturan harus berjenjang ya tegurannya. Berdasarkan yang saya sampaikan tadi di pasal 26, 27 dan pasal 28 PP 98 tahun 2001 itu harusnya berjenjang, tapi namun faktanya klien kami tidak mengalami itu. Klien kami langsung dipanggil oleh tim penegakan disiplin, yang mana tim penegakan disiplin inilah yang memanggil klien kami. Tapi kalau berdasarkan aturan yang ada, atasan langsung seharusnya memanggil
kemudian memberikan panggilan secara tertulis 1 dan 2, kemudian memberikan teguran 1 dan 2, kemudian melakukan pemeriksaan. Itu diatur di sini, melakukan pemeriksaan di pasal 28. Siapa yang melakukan pemeriksaan? Atasan langsung. Siapa atasan langsungnya? Kepala puskesmas kalian. Kemudian secara berjenjang hierarki, kepala dinas. Itu mereka tidak lakukan. Justru mereka langsung mengamputasi yang namanya pasal ini, melanggar pasal itu tadi, langsung ke tim penegak disiplin. Harusnya secara prosedur harus mereka lakukan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi kami anggap bahwa ini namanya kesewenang-wenangan terhadap klien kami. Ini dokter ya, ini Samosir ini butuh dokter. Nah, tiba-tiba dokter itu dipecat. Luar biasa ya, tanpa memenuhi syarat prosedural yang berlaku. Bisa Anda jelaskan jika bila mana nanti Bupati Samosir tidak menjawab surat Anda ini, apakah nanti Dr. Bilmar atau melalui kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum lain, contohnya ke BPASN dan ke PTWN? Bila mana Tidak dijawab. seorang Bupati Samosir tidak menjawab surat saya ini, saya pertanyakan dia sebagai pemimpin. Kalau misalnya dia nggak jawab, ya sah-sah saja ya. Tapi masyarakat bisa menilai seperti apa kemungkinan beliau. Artinya jika tidak dijawab juga proses hukum lainnya Tetap kami lakukan. bisa dilakukan. Ya, kalaupun beliau tidak menjawab keberatan kami tetap melakukan upaya administrasi banding administrasi kan, ke BAPEK, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara di DKI Pusat. Kami tetap lakukan itu. Kemudian hasil dari putusan itu juga nanti tetap menguatkan bahwa klien kami tetap dipecat, diberhentikan secara hormat. Kami akan melakukan upaya hukum PTWN. Ini harus kami lalui dulu secara formilnya. Syarat formilnya kan harus kita lalui dulu sebelum masuk ke PTWN, kira-kira begitu. 11 poin yang dijatuhkan kepada dokter BDS Ya. sempat dibacakan juga oleh dokter tersebut. Ada beberapa poin yang bersangkutan dengan tindak pidana. Ya. Seperti di poin nomor 6 ya Pak ya. Ya. Apakah sejauh ini ada laporan terhadap dokter BDS yang bersangkutan atau bukti akurat yang dikeluarkan untuk dapat menjatuhkan 11 poin tersebut terhadap dokter? Ya, bisa dijelaskan poin yang 11 dibacakan aja. Saya baca ya. Iya siap. Poin 11, poin 6 yang dituduhkan terhadap klien kami merendahkan dan melecehkan salah satu pegawai. Ini tuduhan yang sangat keji terhadap klien kami selaku seorang dokter. Ya, apalagi tim penegak disiplin ini kan memahami aturan ya. Kalau bahasa yang melecehkan itu harusnya dapat dibuktikan. Kalau misalnya salah satu korban kemudian melaporkan hal yang dituduhkan terhadap klien kami dalam laporan polisi, kalau misalnya itu juga belum sampai ke pengadilan, karena pengadilanlah yang menentukan terbuktinya perbuatan pidana itu. Kalau misalnya dalam tuduhan tersebut tidak ada putusan yang terbukti klien kami ini secara sah melakukan tindak pidana pelecehan, saya kira bisa menjadi pencemaran nama baik terhadap klien kami. Karena ini pencemaran nama baik, seolah-olah keterangan dan tuduhan ini benar adanya di dalam akta autentik ini. Maka tuduhan-tuduhan ini dari beberapa 11 poin ini baik mengandung pidana. Nanti akan kami laporkan secara terpisah. Baik, apa sejauh ini ada pihak yang mengaku bahwasanya telah menerima pelecehan dari dokter BDS? Sejauh ini saya tidak pernah mendengar itu dan klien kami saya mintai keterangan. Berarti Tidak. bisa dibilang itu tuduhan palsu ya Pak ya? Ya, ini tuduhan seolah benar. Ini menempatkan keterangan palsu, seolah-olah benar ini semua tuduhan itu ke dalam akta autentik. Itu diatur di dalam pasal 266 KUHP. Dan kemudian junto pencemaran nama baik di pasal 310 KUHP. Begitu dia.
Terima kasih Pak. Nah, Mungkin ada Satu lagi. Ini Ada. soal bisa kita mainkan sedikit soal terkait pasca viralnya di media sosial ya yang diungkap oleh klien Bapak ada 3 poin yakni pemaksulan tanda tangan, penghilangan aset, dan kemudian soal pertanggungjawaban anggaran yaitu singgung-singgung soal BOK. Nah, kita coba konfirmasi ke salah seorang nakes ya yang ada di Puskesmas. Narasumber menyebutkan bahwasannya pada saat dokter BDS itu prioritas untuk mengejar akreditas sehingga mengabaikan dokter lainnya. Seiring berjalan waktu muncul penggunaan anggaran yang disebut-sebut sebagai BOK dengan angka ratusan juta yang berujung menjadi temuan BPK. Seperti apa penjelasan dari klien saudara? Pak, terima kasih. Mungkin rekan saya akan menjawabnya dibantu oleh saya. Jadi terima kasih teman. Ini hal yang menarik sebenarnya. Saya dengar di keterangan Kepala BSBKD 11 poin. Padahal di poin Bupati 11 poin. Kok bisa-bisanya Kepala BKD menambah 8 poin lagi? Kita heran kita. Karena yang tertuang di dalam putusan Bupati nomor 233 tahun 2024 jelas dan akurat, bunyinya hanya 11 poin, bukan 19 poin. Jadi Kepala BKD mohonlah Ibu yang 8 lagi, dari mana Pak Ibu poin-poinnya itu Bu? Dan yang kedua, memang hal yang menarik memang ini ya, perlu kita sampaikan. Banyaknya tuduhan-tuduhan kepada Dr. Bilmar yang tanpa berdasarkan aturan atau fakta yang real di lapangan. Terlebih keresahan masyarakat di lingkungan Puskesmas Harian, terus pelayanan yang kurang maksimal di Puskesmas Limbong, ada lagi menunjukkan sikap tidak hormat dan santun kepada pimpinan, keresahan terhadap pegawai Puskesmas, semuanya saya rasa ini mengada-ada karena ini bisa kita pantau semua ini termasuk sikap yang tidak hormat dan tidak santun kepada pimpinan. Padahal Dr. Bilmar memiliki surat sasaran kinerja pegawai itu dari atasan langsung dari pimpinannya ditandatangani, yang artinya apa? Kalau dia tidak sopan, tidak santun kepada pimpinannya, tidak akan mungkin ditandatangani, tidak akan mungkin SKP-nya, tidak akan mungkin itu. Udah, terlebih lagi ini kita menarik juga, ini perlu dibuka juga ini ya. Saya mohon juga kepada Bupati Samosir, udah, itu di poin 2 putusan Bapak menyebutkan turut menggagalkan akreditasi Puskesmas Harian. Bapak, tolong dulu Bapak diperiksa, udah, STR tenaga medis yang ada di sana. Sewaktu persoalan Dr. Bilmar ini muncul, coba Bapak sesuaikan tahun akreditasi sewaktu turunnya tim dari kementerian dengan masa jabatannya Dr. Bilmar di sana. Karena kita dapat informasi ketika beliau sebagai kepala puskesmas di sana, diantaranya ada tenaga medis, udah, yang tidak memiliki STR, surat tanda registrasi, sewaktu dilaksanakan akreditasi di zamannya Dr. Bilmar. Ini perlu diluruskan Bapak, sudah. Jadi ini jangan mengambang, dan nama-nama di dalam STR yang tidak ada itu sudah kita lampirkan kepada Pak Bupati. Ini tolong diproses Pak Bupati. Udah. Terus ada lagi poin juga. Saya juga dengar ini ya Pak Bupati ya. Ini baru saya baca berita, ada juga salah satu anggota Bapak, saya baca berita online di Puskesmas Sitio-Tio. Ini saya baca berita ya. Tidak masuk kerja. Ini bagaimana lagi Pak Bupati? Sanksinya ini. Udah. Terus saya baca juga di berita yang Ibu juga munculkan Kepala BKD,
ini juga disebutkan masalah absen. Aku nggak ngerti nih. Di putusan tidak ada disebutkan absensi. Terus tiba-tiba di wawancara wartawan muncul absensi. Yang ibu tambah-tambah ini dimanain sebenarnya? Apakah keterangan yang ibu sampaikan ini sepengetahuan bupati atau keterangan ibu secara pribadi? Kalau memang benar itu sepengetahuan bupati, seharusnya ibu tuangkan dalam keputusan bupati, bukan ibu tambah-tambahi. Kalau kita bicara absensi ibu, ini mohon dipahami bu ya. Dr. Bilmar sebelumnya sudah mengajukan surat izin cuti sakit kepada pimpinannya dan diketahui pimpinannya dan disetujui pimpinannya. Kok tiba-tiba bilang absen dia nggak masuk? Maksudnya gimana ibu? Tolong terangkan dulu. Terus tadi bicara di poin 11 mengenai BOK, ini perlu tidak saya sampaikan. Sebelumnya Dr. Bilmar sudah menyurati atasannya terkait BP itu biar tidak dipertanggungjawabkan. Karena apa? Dr. Bilmar tidak ada menandatanganinya, tidak ada. Ini sesuai informasi yang kita dapatkan dari yang bersangkutan, dia sudah menyurati pimpinannya. Tetapi surat yang dia lampirkan kepada pimpinannya tidak diindahkan, tidak digubris, tidak dibalas. Bahkan Dr. Bilmar sendiri belum pernah diperiksa dalam hal ini. Jadi kita bingung, ini bahasa dari mana ini? Dapat informasi dari mana ini? Kalau kita mau jujur ya Pak Bupati ya, kalau kita mau jujur, ya udah buka aja. Dan belakangan ini kita terus suarakan di grup. Saya justru bingung, Kepala Deskominfo kok diam aja? Dia hanya baca intip, tak mau balas, tak mau terangkan. Maksudnya apa nih? Ini informasi liar, didiamkan. Saya kasihan loh. Saya sangat-sangat kasihan kepada Pak Bupati. Anggota Anda tidak membela Anda, tidak memberikan klarifikasi kepada Anda. Saya sangat-sangat kasihan kepada Bapak. Sangat kasihan. Padahal ini Bapak sudah menjadi berita yang sangat viral di Sumatera Utara, bahkan nasional Bapak ya. Jadi selanjutnya Bapak, ini perlu juga dipahami, kita juga mohonkan kepada DPRD Samosir, kita juga sudah surati DPRD Samosir yang merupakan penyampaian aspirasi dari masyarakat Samosir untuk dilakukan namanya RDP. Rapat dengar pendapat, dan kita berharap juga kita diundang, kita dihadirkan biar ini terang-terang. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Kita ini menduga ini ada hal-hal kepentingan politik dalam hal ini. Karena apa? Udah kurang lebih, kalau salah saya ada kurang lebih seminggu. Ini surat kita kok nggak ada responnya, atau gimana sih sebenarnya ini? Iya, aneh kita. Terus ini juga perlu saya sampaikan kepada netizen yang ada di media sosial. Hati-hati ya, hati-hati, saya ingatkan, hati-hati menggunakan jarinya. Jangan asal membuat fitnah, tebar isu yang tidak benar. Kalau memang Anda pengen tahu kebenaran sesungguhnya persoalan Dr. Bilmar, tanya langsung ke kita. Jangan tebarkan isu-isu negatif. Karena apa? Dulunya disebutkan mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Sebenarnya kalau nanti kita lakukan upaya hukum, ya tidak elok juga kan buat para netizen kan. Mending kita ingatkan dulu. Kalau nanti juga Anda pengen tahu kebenaran informasi ini, langsung tanya pada kita. Langsung tanya. Kita siap. Terus juga ini kepada Pak Bupati. Pak Bupati, saya juga harus ingatkan kepada Pak Bupati juga ya. Alangkah baiknya Bapak ya, belajarlah Pak. Belajar hukum lah Pak ya. Jadi yang saya pahami di sini justru saya kasihan Pak. Mungkin saja ini kuat dugaan saya, Bapak tidak baca isi surat, Bapak tidak pahami regulasi yang mengatur, prosedur yang mengatur, Bapak tinggal teken. Konsekuensinya Bapak berat loh. Ini tahun politik berapa? Saya mau sampaikan sama Bapak, karena ya kita cinta Samosir, tolong itu dengarkan Bapak. Sekian, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan. Menambahi, jadi upaya hukum pasti dan pasti kita lakukan. Bahkan secara pidana juga akan kita lakukan.
Dan orang-orang yang punya hubungan hukum dengan keputusan Bupati Samosir juga akan kita seret. Biar ini terang beneran, biar juga Dr. Bilmar selama ini tidak dizolimi. Sekian. Satu lagi, SK Bupati Samosir terkait pemberhentian Dr. Bilmar Sidahutar, Maksudnya? analisa hukumnya lah dari pihaknya. Berarti gini, oke. Sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau bahas aturan sebenarnya ini udah ada sebenarnya ini. Jadi ini jelas sebenarnya. Udah di PP 79 pun, PP 94 pun itu udah jelas sebenarnya regulasinya. Jelas sekali. Enggak dampak daripada putusan Oh, ini. ya, oke. Misalnya. Iya, dampak daripada putusan yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Samosir yang terhormat, udah keluarga Dr. Bilmar merasa tertekan. Anak istrinya tidak makan lagi Bapak. Kasihan Bapak. Udah apalagi ini menjadi konsumsi publik, trauma Pak. Dia trauma. Keluarga sangat trauma ketika membaca berita itu. Jadi mohon pada Bapak, udah pulihkan kembalilah nama baik Dr. Bilmar sebelum upaya hukum akan kita tempuh Bapak. Terima kasih.